Selamat pagi, nama saya Justinus Eko Prasetyo, saya dari 121 Kimia Analisis. Saya akan menjelaskan mengenai virus. Apa sih itu virus? Virus adalah makhluk hidup aseluler yang berukuran nanometer, bersifat parasit obligat intraseluler, dapat bersifat seperti partikel, memiliki materi genetik, DNA atau RNA, dan juga dapat melakukan replikasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian virus, apa saja bentuk-bentuk tubuh virus. Nah, struktur tubuh virus itu yang pertama ada kapsid. Kapsid ini adalah pembungkus tubuh virus, dan juga kapsid ini tersusun atas protein yang terdiri atas sejumlah monomer. Maksud saya sejumlah kapsomer yang terikat satu sama lain. Kemudian fungsi dari kapsid ini adalah memberi bentuk virus dan juga pelindung dari kondisi lingkungan yang merugikan, dan juga mempermudah penempelan pada saat penembusan ke dalam sel. Yang kedua ada isi. Isi dari tubuh virus ini adalah materi genetik DNA atau RNA, dan juga virus hanya memiliki satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja, tidak keduanya. Asam nukleat tersebut sering bergabung dengan protein yang disebut nukleoprotein. Yang ketiga ada kepala. Kepala virus ini berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Dan juga kapsid tersusun oleh satu unit protein yang disebut kapsomer. Dan juga yang terakhir ada ekor dari virus. Serabut ekor adalah bagian yang berupa jarum. Jadi ekor dari virus ini berbentuk jarum dan berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Dan juga struktur virus ada dua macam, yaitu virus telanjang dan virus terselubung. Dan pada virus terselubung terdapat selubung luar atau envelope yang terdiri dari protein dan lipid. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengembangbiakan virus. Pengembangbiakan virus itu ada dua, yaitu ada tahap litik dan tahap lisogenik. Dan apa saja sih tahap litik itu? Oke. Tahap litik itu ada 5 tahap, yaitu tahap penempelan. Tahap penempelan ini merupakan tahap absorpsi, di mana virus akan menempel pada sel inang, dan juga dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dengan reseptor akan menempel pada permukaan sel inang. Dan juga ikatan ini hanya menempel pada inang tertentu. Dan apabila ikatan ini tidak cocok, maka virus tidak dapat menempel. Yang kedua ada tahap injeksi. Tahap injeksi ini tahap pemasukan DNA atau RNA ke dalam DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya ke sel inang. Dan juga sedangkan selubung protein dari asam nukleat ini disebut kapsid yang berada di luar sel. Nah, kemudian ada tahap ini dibedakan menjadi dua. Tahap injeksi dibedakan menjadi dua, tahap penetrasi dan tahap pelepasan. Tahap penetrasi ini tahap di mana virus berusaha melubangi membran plasma sel, inang, dan dinding sel bila ada. Kemudian kalau tahap pelepasan, tahap di mana virus melepaskan seutuhnya DNA atau RNA pada kapsid agar menginfeksi inang. Yang kemudian tahap ketiga itu ada tahap sintesis atau tahap pembentukan. Tahap ini virus ini setelah berhasil menginjeksi asam nukleat, tahap ini merupakan tahap pembentukan virus, yaitu dengan cara menghasilkan enzim untuk menghentikan sintesis molekul bakteri. Setelah sintesis protein, asam nukleat akan berhenti. Asam nukleat dari sel inang akan berhenti, kemudian akan mengambil alih sel inang. Kemudian akan dilakukan penggandaan, yaitu pada tahap keempat. Tahap keempat ini tahap perakitan. Tahap perakitan ini tahap kapsid yang telah terbentuk dari tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, sehingga akan membentuk virus yang utuh. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap lisis. Tahap lisis ini merupakan tahap akhir dari tahap litik. Tahap lisis ini terbentuk virus-virus yang sempurna,
Dan juga induk virus akan mengeluarkan enzim lisosom. Dan juga virus yang baru akan sekali proses ini akan dapat berkisar 100 sampai 200 virus, cukup banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap daur lisogenik. Ya. Pada tahap daur lisogenik ini ada 8 tahap. Yang pertama itu tahap adsorpsi, hampir sama seperti tahap litik, yaitu tahap ini menempel sel inang dengan melubanginya dengan enzim lisosom. Yang kedua itu ada tahap injeksi. Tahap ini juga sama seperti tahap daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat yang terdiri dari DNA atau RNA ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan. Yang ketiga ada tahap penggabungan. Tahap penggabungan ini virus akan memutuskan ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan akan menghubungkannya kembali dengan asam nukleat yang dimiliki oleh virus. Dan virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan hanya menyambungkan asam nukleat sel inang dengan asam nukleat yang terdapat dalam virus. Dan akan membentuk satu kesatuan yang disebut profag. Ya. Pada yang keempat ini ada tahap pembelahan. Pada tahap ini asam nukleat virus yang telah tergabung dalam DNA sel inang yang menjadi profag. Dan juga profag hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Dan juga dengan cara ini tentu saja virus tidak merusak sel inang melainkan membaur menjadi satu dan membentuk menjadi satu asam nukleat dengan sel inang. Dan juga yang kelima, dan tahap ini virus dapat terus membelah mengikuti sel inang atau memasuki daur litik. Yang kelima ada tahap pemisahan, tahap di mana di sini kondisi semua menjadi tenang dan tidak merusaknya akan menjadi aktif. Hal ini bisa dipengaruhi oleh keadaan sekitar, seperti radiasi UV misalnya, yaitu profag yang aktif akan memisahkan diri dari DNA sel inangnya, kemudian akan mengambil alih peranan DNA. Yang keenam itu ada tahap sintesis. Pada tahap sintesis ini hampir sama dengan tahap litik ya. Daur lisogenik ini, pada tahap daur lisogenik DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus menggunakan protein yang terdapat pada sel inang untuk menggandakan kapsid. Tahap selanjutnya ada tahap perakitan, sama seperti litik, membentuk tubuh virus yang baru dan merakit tubuh mereka, dan juga akan memasukkan asam nukleat yaitu DNA atau RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah ini terbentuklah virus yang sempurna yang akan disempurnakan pada tahap lisis, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inang secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisosom yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Jadi itu tadi beberapa tahap-tahap perkembangbiakan dari virus serta penjelasannya dan juga pembentukan tubuh virus. Jadi virus itu sangat berbahaya, seperti yang saya jelaskan tadi, hanya berukuran nanometer, tidak dapat dilihat mata, tapi dapat dilihat oleh mikroskop. Maka kita harus menjaga kebersihan dan juga tetap semangat. Selamat pagi. Terima kasih.